Uni Soviet adalah negara yang unik, dengan ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Dari arsitektur yang megah hingga budaya yang kaya, Uni Soviet memiliki identitas yang sangat khas. Ia bangkit dari abu kekaisaran Rusia dan menjadi kekuatan super global. Transformasi ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Keruntuhannya pada tahun 1991 mengejutkan seluruh dunia. Banyak yang tidak menyangka bahwa negara yang begitu kuat dan berpengaruh bisa runtuh dalam waktu yang relatif singkat. Esai ini menjelajahi sejarah Uni Soviet yang penuh gejolak. Dari masa-masa awal revolusi hingga era Perang Dingin, setiap periode memiliki cerita yang menarik dan penuh dengan dinamika politik. Dari kelahiran revolusionernya hingga kehancurannya yang dramatis, Uni Soviet meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada abad ke-20. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi Uni Soviet sendiri, tetapi juga memiliki dampak besar pada sejarah dunia. Kita akan menelusuri akar ideologi negara Soviet yang didasarkan pada prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme. Ideologi ini menjadi landasan bagi kebijakan dan tindakan pemerintah Soviet selama lebih dari 7 dekade. Kita akan memeriksa tokoh-tokoh kunci yang membentuk takdirnya. Dari Lenin hingga Gorbachev, para pemimpin ini memainkan peran penting dalam menentukan arah dan nasib Uni Soviet. Kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa penting yang menentukan keberadaannya. Setiap peristiwa ini membawa perubahan besar dan seringkali mengubah jalannya sejarah. Kisah Uni Soviet adalah kisah tentang revolusi, perang, dan intrik politik. Dari Revolusi Oktober hingga Perang Dunia II, setiap konflik dan peristiwa politik meninggalkan jejak yang mendalam. Ini adalah kisah tentang kemenangan dan tragedi. Kemenangan dalam bidang sains dan teknologi, serta tragedi kemanusiaan yang terjadi selama masa pemerintahan Soviet. Ini adalah pengingat nyata tentang kapasitas manusia untuk kebaikan besar dan kejahatan yang mendalam. Uni Soviet menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk menciptakan kemajuan, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk menindas. Dengan memahami masa lalu Uni Soviet, kita mendapatkan wawasan tentuan masa kini dan masa depan. Pelajaran Zadafar Hinam membantu kita membayang baik jumlah politik dan sosial Inggris. Tahun 1919 menjadi saksi lahirnya era baru di Rusia. Ini adalah tahun penuh gejolak, di mana perubahan besar mulai terjadi. Dinasti Romanov yang telah memerintah selama berabad-abad mulai runtuh. Kekuasaan mereka yang tampaknya tak tergoyahkan mulai menunjukkan retakan. Perang Dunia Piton telah menghancurkan negara itu, membuatnya siap untuk revolusi. Kehancuran ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh perang menciptakan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Kedalam pusaran kekacauan ini muncullah Vladimir Lenin, seorang revolusioner yang karismatik. Lenin adalah seorang pemimpin yang mampu menginspirasi dan memobilisasi massa. Lenin bersama dengan partainya, Bolshevik, menjanjikan perdamaian, tanah, dan roti. Janji-janji ini memberikan harapan baru bagi rakyat yang telah lama menderita. Slogan-slogan ini beresonansi dengan rakyat yang lelah perang dan miskin. Mereka melihat Bolshevik sebagai penyelamat yang akan membawa perubahan nyata. Pada bulan Oktober 1919, November dalam kalender Gregorian, Bolshevik merebut kekuasaan dalam kudeta yang hampir tanpa pertumpahan darah. Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Rusia. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Revolusi Oktober akan membawa konsekuensi yang luas. Dalam politik global. Dari abu kekaisaran Rusia, Uni Soviet muncul. Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR secara resmi didirikan pada tahun 2022. Itu adalah negara multietnis yang luas yang meliputi sebagian besar Eropa Timur dan Asia Tengah. Di bawah penerus Lenin, Joseph Stalin, Uni Soviet mengalami periode industrialisasi dan kolektivisasi yang cepat. Kebijakan Stalin brutal ditandai dengan kamp kerja paksa, pembersihan, dan kelaparan yang meluas. Jutaan tewas di bawah tangan besinya. Perang Dunia II menguji keuletan Uni Soviet tidak seperti sebelumnya. Tentara Soviet harus bertahan dalam kondisi musim dingin yang sangat keras, menghadapi suhu yang membekukan dan kekurangan pasokan. Mereka menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa di medan perang. Pada tahun 1941, Nazi Jerman melancarkan serangan mendadak,
Operasi Barbarossa. Serangan ini mengejutkan Uni Soviet dan menyebabkan kehancuran besar di wilayah barat negara itu. Pasukan Nazi maju dengan cepat, menghancurkan kota-kota dan desa-desa. Rakyat Soviet mengalami penderitaan yang tak terbayangkan selama apa yang mereka sebut Perang Patriotik Raya. Mereka menghadapi kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan kekejaman perang. Namun, semangat juang mereka tetap tinggi, dan mereka berjuang untuk bertahan hidup dan mendukung upaya perang. Meskipun mengalami kerugian besar, Uni Soviet memainkan peran penting dalam mengalahkan Nazi Jerman. Kemenangan ini dirayakan dengan parade kemenangan yang megah, menunjukkan kebanggaan dan rasa syukur atas pengorbanan yang telah dilakukan. Tentara Merah, setelah memukul mundur serangan Nazi, bergerak ke barat, membebaskan Eropa Timur dari pendudukan Nazi. Mereka melanjutkan perjuangan mereka, memastikan bahwa wilayah yang telah dikuasai oleh Nazi kembali bebas. Namun, perang itu meninggalkan Uni Soviet dengan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak tentara dan warga sipil yang harus menghadapi trauma dan kehilangan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka terus maju, membangun kembali negara mereka dari reruntuhan perang. Bagian 5, dunia terbelah. Pasca Perang Dunia Kedua muncullah tatanan global baru. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pernah menjadi sekutu melawan Nazi Jerman terjebak dalam perselisihan ideologi dan geopolitik yang pahit yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang Dingin ditandai dengan perlombaan senjata, perang proksi, dan ancaman terus-menerus akan kehancuran nuklir. Uni Soviet memberikan pengaruhnya atas Eropa Timur, mendirikan negara-negara satelit. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat kedua negara adidaya itu terlibat dalam permainan berbahaya di ambang perang. Bagian 6, angin perubahan. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Stagnasi ekonomi, ditambah dengan meningkatnya keresahan sosial, menimbulkan tantangan signifikan bagi cengkraman Partai Komunis pada kekuasaan. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Gorbachev memperkenalkan serangkaian reformasi yang dikenal sebagai perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. Reformasi difahami untuk merevitalisasi sistem Soviet, pada akhirnya justru mempercepat kehancurannya. Tembok Berlin runtuh pada tahun 20 runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Bagian 7, warisan yang abadi. Pada bulan Desember 1991, Uni Soviet secara resmi bubar. 15 negara baru muncul dari reruntuhannya. Runtuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya sebuah era. Itu memiliki implikasi yang mendalam bagi politik, ekonomi, dan budaya global. Warisan Uni Soviet kompleks dan diperdebatkan. Prestasinya dalam sains, teknologi, dan kesejahteraan sosial tidak dapat disangkal. Namun sejarah penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan salah urus suami terus menitsegan bilangannya. Bagian 8, renungan tentang kekaisaran yang hilang. Kebangkitan dan kejatuhan Uni Soviet memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan kerajaan yang paling kuat pun tidak kebal terhadap kekuatan perubahan. Ini menyoroti bahaya dari kekuasaan yang tidak terkendali, kekakuan ideologis, dan penindasan hak asasi manusia. Saat kita bergulat dengan tantangan abad ke-21, pengalaman Soviet menjadi kisah peringatan. Itu mengingatkan kita tentang pentingnya dialog, kompromi, dan pengejaran perdamaian di dunia yang masih bergulat dengan warisan Perang Dingin.